Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita dasar komunikasi. Di posisi terakhir itu kalian diminta untuk melakukan simulasi ya, wawancara dengan masing-masing kelompok memiliki role play-nya masing-masing ya, memiliki role play-nya masing-masing. Barusan saya sudah kirimkan satu materi lanjutan. Ini saya mau ceritakan dulu kaitannya ya. Jadi pada saat role play itu kalian diminta satu kelompok untuk menjadi kelompok calon developer ya. Sementara satu kelompok lagi itu yang akan menjadi user ya. Nah, nanti dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan, kelompok yang menjadi developer itu diminta untuk menyimpulkan sebenarnya apa kebutuhan daripada si user yang sedang kalian wawancara ya. Nah, kemudian kalian akan memberikan solusinya berupa aplikasi atau berupa sistem ya. Nah, uh, yang harus di highlight di sini adalah pada saat kalian menerjemahkan kebutuhan daripada si user itu adalah sistem tertentu, maka berikutnya kalian membuatkan usulan aplikasi ya, usulan aplikasi, di mana di dalam usulan aplikasi itu yang kita titik beratkan adalah bagaimana interaksi antara user dengan sistem ya. Bagaimana interaksi antara user dengan sistem dan bagaimana user bisa berkomunikasi melalui apa ya, inputannya bagaimana, melalui button kah, melalui teks kah gitu ya. Nah, itu nanti kaitannya ke sana. Hubungannya dengan materi yang barusan sudah saya kirim ke grup. Ya. Tapi karena kita ketinggalan dua kali pertemuan, maka di pertemuan sekarang kita tuntaskan dulu, kalian lakukan simulasi wawancara ya. Di dalam sesi pertemuan online bersama-sama, saya akan minta 2 set kelompok untuk simulasi. Jadi tidak perlu semua, ya tidak perlu semua. Tapi kita lakukan simulasi untuk 2 set kelompok. Nanti kelompok sisanya itu boleh dilakukan sendiri, ya. Silakan janjian dengan kelompoknya. Saya coba pasang-pasangkan dulu. Posisi terakhir kelompok berapa dengan berapa? Ada yang masih ingat? Kelompok 1 dengan kelompok 5 ya. Yang terakhir? Iya, Bu. Iya, Ibu, betul. Oke. Kelompok 1 dengan kelompok 5 mau diulang karena waktu itu jadinya kita coba berikan penjelasan ulang kan ya, karena ada kebingungan antara pemilik kasus dengan wawancara. Mau diulang kelompok 1 dan kelompok 5? Atau tidak perlu? Kelompok 1 dengan kelompok 5 sudah dapat? Sudah bisa membuat usulan solusi atau belum? Kalau dari kelompok 5, Bu, menurut saya sudah, Bu. Jadi sudah ada solusinya gitu. Siapa tahu gitu dari kelompok lain gitu masih. Oke. Nggak, ini kan kalian sepasang-sepasang ya. Kalian sepasang-sepasang. Jadi nanti kalau kelompok lain sih biar bagaimana proses wawancara mereka aja gitu. Yang saya mau yakinkan di kelompok 1 dengan kelompok 5. Kelompok 5 sebagai pemberi solusi itu sudah dapat atau belum gitu ya permasalahannya. Tapi kalau sudah tidak apa-apa. Kalau sudah berarti saya mau lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 2 ada?
Kelompok 2 ada. Ya, Kelompok 2 mana, Bu? Yang kelas nomor kelompok 2 kelas A, kelompok 4-nya kelas B. Ada kelompok 4? Kelompok 4 ada nggak? Kelas B? Nggak ada ini tuh. Kelas kelas D kelompok 4 siapa aja? Coba dicek ada nggak di listnya? Kelompok 4 itu Reza, Najwa, Hafiz, dan Rizky. Iya, Bu. Kamu nggak tahu kelompok kamu apa gimana? Tadi yang saya ada gangguan, Ibu. Saya ini baru ini lagi. Reza mana Reza? Sebentar, Bu. Sepertinya yang lain juga ada gangguan sinyal. Sebentar. Saya mau hubungi dulu kelompok yang lainnya. Hafiz? Muhammad Hafiz Aulian. ada, Bu. Hadir. Kamu dari tadi kamu nggak mau kalau kelompok 4 kamu? Kurang tahu ininya, Bu, apa? Kurang tahu urutan berapa kelompoknya. Soalnya di grupnya namanya cuman kelompok Daskom aja gitu. Jadi Masa? lihat lagi. Kamu lihat di grup WA, itu kan temenmu itu udah kirim di situ. Ya, Udah mohon maaf. dikirim ke kita. Ini saya juga lihatnya ke grup WA, makanya karena Zahra nggak jawab-jawab, saya lihat ke grup WA. Kan ada nama kelompoknya. Ya, Maaf, kita Bu. udah, Untuk Zahranya lagi sakit, Bu. iya, saya nggak ini Zahra, ini kelompok 4 masa pada nggak ngeh kalau dia kelompoknya kelompok 4 gitu loh. Kan Oh, iya. tulisan anggota kelompoknya kan udah ada. Nah ya, ada kelompok 4 ada. Bisa dimulai. Ibu, mohon maaf. Tadi kan saya jaringannya nggak ini. Bisa diulang, Ibu. Kalau untuk kelompok 4, jadi role apa itu? Kelompok 4 sebagai problem solver. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Oke ya, ini kita ini dulu ya. Kita kita sepakati dulu ya. Untuk kelompok sebagai problem owner kelas A itu kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Kemudian kelompok B sebagai problem solver itu 5, 4, 3, 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 5 sudah presentasi 3 minggu yang lalu. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 4. Ya. Jadi satu kelompok satu role aja. Entah dia sebagai problem solver atau dia sebagai problem owner. Ini saya ketik ya biar kamu nggak bingung. Karena ini kita kelasnya kelas gabungan. Oke, saya ketiknya di chat ya.
Tunggu sebentar. Ya, silakan lihat di chat. Untuk pembagian kelompok itu dibagi dua, menjadi problem solver dan problem owner. Ya, sorry, terbalik ya. Ini yang A1, A2, A3, A4 itu sebagai problem owner. Ini terbalik ini. Nah, urutan kemunculannya itu sebagai pasangan. Jadi A1 dengan B5. Kemarin udah ya. Sekarang A2 dengan B4. Ada pertanyaan nggak? Nih. Ya, silakan. Oke. Ya Bu, jadi problem owner tuh yang diwawancaranya Bu? Iya dong. Oh, problem solver yang mewawancaranya berarti ya? Iya. Oke, baik, itu aja Bu, mastiin. Kan semula masing-masing kelompok itu akan punya dua peran, baik sebagai problem owner dan sebagai problem solver, ya. Tadinya begitu. Cuman karena apa namanya? Kondisinya kita kehilangan 2 kali pertemuan karena saya sakit dan kemungkinan kita juga harus mengejar dengan pertemuan tambahan ya, kita takutnya nggak kekejar ya. Jadi lebih baik masing-masing kelompok itu hanya memiliki satu peran aja ya, memiliki satu peran saja sebagai problem owner atau problem solver. Tapi semua kelompok memiliki kesempatan untuk menjadi komunikan dan komunikator gitu ya. Karena intinya di sini kita mau melakukan simulasi bagaimana siklus komunikasi itu bisa terjadi dan bagaimana kita sebagai seorang komunikator itu mendapatkan apa yang kita mau. Ya, kembali ke model ya, model komunikasi. Kita sebagai orang yang menyampaikan pesan itu kita harus bisa meyakinkan bahwa apa yang mau kita sampaikan ke si komunikan baik melalui channel apapun itu bisa nyampe. Nah, itu kan intinya ya. Dan karena bidang kita adalah di bidang informatika, maka kamu coba untuk lihat permasalahan yang ada dan coba itu diterjemahkan ya, dikasih solusinya gitu ya. Jadi inti dari tugas role play itu tujuannya ke sana. Oke, bisa kelompok 2 dan kelompok 4?
Nanti kelompok yang lainnya, kamu wawancaranya di luar sesi ya. Jadi silakan janjian. Yang dilakukan di kelas sekarang secara bersama-sama adalah 2 kelompok aja. Jadi kelompok 2 dan kelompok 4 sekarang. Bisa kelompok 2 dan kelompok 4 dimulai? Bisa, Baik, Bu. Bu. Langsung aja, Bu. Ya, silakan. Baik. Oke, di sini tuh berarti B4 tuh yang jadi penanyanya ya, Bu? Iya, betul. Oke, baik. Berarti dimulai dari kelompok B4. B4. Ya. Nah, kelompok A2 itu bisa mungkin memberikan informasi sejelas-jelasnya supaya bisa menerjemahkan solusi yang cocok untuk permasalahan kamu. Ya. Oke, baik, Bu. Langsung aja dimulai ya dari kelompok B4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Holoman. Saya akan memulai pembicaraan wawancara kali ini. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, apa masalah yang dihadapi saat ini dari kelompok 2A? Baik, perkenalkan nama saya Fathan Fathasya Firdaus, perwakilan dari kelompok A2. Permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini merupakan permasalahan keuangan, yaitu di mana kami cukup kesulitan dalam mengatur keuangan untuk sehari-hari begitu. Kalau boleh tahu secara mendetail, itu tuh keuangan sehari-hari dalam hal apa? Iya kan, jadi gini Bapak Ibu, kita tuh kan sebagai mahasiswa ya di sini. Nah kebetulan di sini kami itu kan dalam kondisi jauh dari rumah. Nah, yang mana di sini kami cukup sulit gitu untuk mengatur keuangan sehari-hari, yang mana memang kami hanya dikasih uang jajan beberapa ratus ribu gitu. Sedangkan di sini kami mahasiswa dan itu cukup sulit gitu bagi kami untuk mengatur keuangannya, baik itu buat makan dan buat lainnya seperti itu Bapak Ibu. Baik. Apakah sebelumnya dalam pengeluaran dan pemasukan uang dilakukan pencatatan? Untuk pencatatan saat ini kami belum terpikirkan untuk melakukan pencatatan. Biasanya kalau ada Mohon maaf Ibu Najwa, di sini suaranya putus-putus. tadi Bisa diucapkan aja. pertanyaannya sudah jelas atau perlu diulang? Mohon maaf tadi suaranya putus-putus dari kami cukup Oke. sulit untuk menangkap pertanyaannya. Oke, sebelumnya untuk kelompok 2 sendiri, apakah? Oh iya. Oh iya. Mungkin Bu Najwa suaranya masih putus-putus, mungkin
Boleh di kolom. Baik, kalau digantikan oleh saya dulu. Oke, pertanyaan dari saya itu kan ini tuh saya ulangi lagi ya dari pertanyaan yang dari jawaban dari kelompok 2. Kelompok 2 tuh memiliki permasalahan keuangan. Intinya itu susah mengatur keuangan untuk sehari-hari, di mana di sini itu yang terlibat itu adalah anak-anak kosan yang kuliah, yang rumahnya jauh terus memilih untuk kuliah di kosan. Nah, yang ingin kami ketahui itu uh, kebutuhan yang utamanya itu apa saja gitu, yang biasanya keluar gitu, kebutuhannya itu apa aja, mungkin itu. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi kebutuhan utama saya selaku anak kosan itu misalnya uang untuk kuota, untuk makan, dan untuk berkumpul, bermain bersama teman-teman, begitu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Boleh dari apa? saya mungkin. Oh iya, Mungkin pertanyaan dari saya, sebelumnya ketika terjadi permasalahan keuangan, misal uang yang diberikan telah habis gitu, sebelum jadi ketika Anda membutuhkan barang lain dan uang yang Anda simpan itu udah habis. Nah, sebelumnya solusi yang Anda gunakan untuk menghadapi masalah seperti itu? Sebentar, ini kami kurang menangkap maksud dari solusi di sini, maksudnya iya, apa ya? mungkin maaf tadi saya ganti. Jadi apakah sebelumnya sudah ada usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi ketika ada permasalahan uangnya sudah habis terlebih dahulu sebelum kebutuhan terpenuhi. Nah, apakah sudah ada usaha untuk mengatasi masalah tersebut atau belum begitu? Baik, kalau untuk itu karena memang di sini kami cukup sulit gitu mengatur keuangan, dan ketika uang itu mau mepet, mau habis, ya mau gak mau kami itu harus membatasi kebutuhan, kayak misalkan sehari-hari ya makan Indomie kayak gitu. Jadi kan itu mempengaruhi nantinya baik itu ke kesehatan sama lain hal. Jadi kayak gitu, membatasi pengeluaran kayak gitu. Dapat dimengerti. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan tadi itu dikatakan bahwasannya yang utamanya itu ada kuota, makan, terus bermain sama teman gitu. Nah, untuk kosan sendiri apakah dijadikan pengeluaran utama atau emang sudah tidak termasuk dengan apa yang menjadi masalah? Kalau untuk kosan itu sudah dibayarkan oleh orang tua, Pak. Jadi Baik. tidak termasuk. Oke, jadi intinya Anda ingin mengatur bagaimana makan setiap bulannya gitu, terus kuotanya sama ya hal-hal lainnya di luar dari kuota dan makan gitu. Ya, betul. Baik. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali bahwasannya untuk uang bulanannya itu berapa gitu sehingga kita bisa mengukur juga gitu. Mungkin ingin bertanya itu. Uang bulanannya 1 juta. Oke, 1 juta. Untuk kuota biasanya 1 bulan itu berapa? Kebetulannya karena sekarang daring ya kami tuh, jadi untuk kebutuhan kuota itu memang sangat besar gitu Bapak Ibu. Kurang lebih pengeluaran kami untuk kuota itu ada 300.000 per bulan, seperti itu. Oke, baik.
Baik, jika boleh saya tahu, apakah untuk pengeluaran makan itu untuk sebulan pengeluarannya berapa begitu? Nah, kebetulan ini teh karena kami sulit mengatur keuangan ya. Jadi untuk per bulan itu kami tidak tentu ya. Jadi kalau makan biasanya itu per hari, jadi tergantung gitu. Kami juga karena ini teh sulit gitu mengatur keuangan teh. Jadi bingung gitu. Kami teh berapa gitu jajan teh gitu. Untuk transportasi, apakah menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi? Untuk transportasi ya memang kebetulan kami punya transportasi pribadi gitu, seperti motor. Tapi kan motor juga butuh uang bensin lah istilahnya gitu. Jadi tetap ada pengeluaran gitu. Baik, baik. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Mungkin dari kelompok dari 2A itu mengalami masalah dari pencatatan keuangan. Oke, dari tadi saya bertanya bahwasannya kan 1 juta itu untuk uang per bulan. Terus 300.000 sudah dipakai kuota, berarti sisanya 700.000. Nah, kami di sini menawarkan sebuah solusi di mana mungkin ini bisa dibantu menggunakan sebuah aplikasi untuk mencatat apa saja yang dikeluarkan oleh teman-teman sekalian gitu. Jadi ketika misal nanti patokan misal kita ingin 500 kan 700.000 tuh, 500.000 itu untuk sebulan gitu. Nah 200.000 itu untuk darurat. Nah nanti kita membuat sebuah aplikasi baik itu berbasis web ataupun mobile, di mana aplikasi tersebut mungkin dapat mencatat apa saja yang dikeluarkan oleh teman-teman sekalian gitu. Nah nanti ketika jumlahnya sudah mencapai 500.000, nah mungkin di situ akan ada notifikasi bahwasannya sudah mencapai target gitu. Nah jadi 200.000-nya itu sudah aman gitu. Misal 500.000-nya itu tercapai ketika 25 hari. Nah, berarti kan 5 hari berikutnya itu ada 200.000 gitu. Jadi kami ingin menyarankan bahwasanya aplikasi atau sebuah ya aplikasi berbasis web ataupun mobile di mana itu untuk mencatat pengeluaran dari teman-teman semua dan juga ada pengingatnya gitu. Mungkin itu solusi yang bisa kami berikan. Terima kasih. Bagus kelompok kelompok 4B ya. Untuk kelompok 2A, solusi yang ditawarkan kira-kira gimana? Akan bisa ngebantu nggak masalah kalian? Menurut kami, solusi yang ditawarkan oleh kelompok 4 bisa membantu karena aplikasi tersebut bisa manage apa yang tadinya kita tidak bisa manage gitu uangnya. Mungkin dengan aplikasi tersebut, dengan adanya pencatatan keuangan, mungkin bisa membantu agar tidak terjadi halnya kesulitan keuangan lagi gitu Bu. Dari kelompok kami seperti itu. Bisa membantu untuk mencatat pengeluaran-pengeluaran sehingga pengeluaran-pengeluaran yang terjadi itu betul-betul pengeluaran yang memang penting. Yang memang penting dan di batas yang sudah ditetapkan gitu. Misalnya biaya makan itu per kali makan di 15 atau di 20.000 gitu. Ya udah berarti batasan maksimalnya segitu. Kalau misalnya lebih rendah ya berarti bisa nabung, tapi jangan lebih dari situ gitu. Nah, dengan adanya aplikasi yang ditawarkan sama kelompok B tadi, kelompok 4B, itu bisa membantu kamu untuk di reminder. Nah, oke. Sekarang kebayang nggak oleh kelompok B nanti bentuk aplikasinya akan seperti apa ya? Bisa diulangi Bu, tadi agak putus-putus. Ya, bentuk aplikasi yang mau di-offering itu seperti apa? Aplikasi berbasis mobile. Oke. Kemudian interaksinya bagaimana? Kalau dari aplikasinya sendiri sih Bu, baik itu web atau mobile mungkin disesuaikan dengan si penggunanya sih Bu. Kan kalau ini kan anak kosan ya Bu, yang mungkin lebih enaknya menggunakan gawai atau mobile aja sih Bu aplikasinya. Supaya enak juga, kan kalau web harus buka web dulu, apa dulu. Kalau aplikasi kan tinggal pencet aplikasinya terus tinggal dicatat aja pengeluarannya. Oke. Begitu.
Sip, mantap. Ya, jadi nanti ending dari mata kuliah kita itu kita ada satu project untuk menggambar desain user interface interaksi, ya. Jadi bagaimana menggambarkan interaksi dengan pengguna, ya, mulai dari pengguna mendownload, mendaftar, apa yang harus diinput, apa yang dia dapat dari hasil inputan, itu endingnya ke sana. Baik, kelompok yang lain ada yang mau menambahkan? Ada beberapa noise ya tadi yang terjadi, bisa dimaklum karena masalah jaringan, ya. Nah, memang untuk pertemuan online itu yang agak susahnya adalah menjaga supaya jaringan itu tetap stabil, ya, sehingga komunikasi nggak terputus-putus. Saya pastikan dulu ada yang mau ditambahkan. Silakan Andika. Ibu kalau misal si problem ownernya boleh mengkritisi solusi yang ditawarkan? Boleh banget, berdebat juga boleh. Nah, Mempersulit sebenarnya juga boleh. Gini, intinya kita kan melakukan simulasi bagaimana kamu melakukan diskusi. Nah, diskusi itu ketika kamu nanti di real world, di dunia nyata mau cari data, itu tidak semudah dan selancar barusan. Bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang yang memang tidak kooperatif gitu. Nah, kamu sebagai seorang pewawancara, bagaimana caranya supaya data yang kamu butuhkan tetap kamu dapat walaupun kamu bertemu dengan orang yang tidak kooperatif. Gitu. Itu yang ingin dibangun dari sekarang. Kamu nanti ketika kamu sudah lulus itu kamu akan bekerja kan, kamu akan bekerja. Tidak semua teman kerja, kolega, ya, klien itu punya communication skill yang bagus. Gitu. Nah, terus tadi lanjutannya gimana? Nah, dari yang solusi yang tadi ditawarkan, sebenarnya saya ada yang mau ditanyakan gitu. Boleh. Ini kan tadi tuh solusinya aplikasi mobile yang bisa membantu keuangan seperti itulah singkatnya. Kemudian kan banyak orang gitu, contohnya saya juga gitu. Kayak kalau misal tiap pengeluaran catat kan kadang suka males gitu, suka lupa gitu. Nah, untuk mengatasi hal itu gimana ya? Oke, mungkin jawaban dari saya aja dulu kali ya. Oke, kalau dari saya sendiri kan itu kan balik lagi ke orangnya gitu kan, males gitu atau apa. Mungkin dari aplikasinya juga nanti akan ada fitur notifikasi gitu, notifikasi pencatatan hari ini gitu. Apakah udah nyatet atau belum gitu. Tapi kalau misalnya ada notifikasi masih males juga ya yang dipertanyakan orangnya gitu. Kan kita itu memberi solusi untuk setidaknya membantu gitu dari si pencatatan tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan ya. Tadi teh untuk 1 bulan kan 1 juta, kan gak mungkin ya kita bawa-bawa uang 1 juta kemana-mana kan ya. Paling dimasukkan ke saldo tabungan kita. Nah, mungkin untuk solusi hal tersebut bisa nanti ada fitur untuk mengkonekkan ke tabungan kita gitu. Jadi nanti akan ada laporan berapa jumlah yang ditarik untuk 1 bulan gitu atau berapa kali penarikan yang dilakukan gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya izin menambahkan, ada juga alternatif lain, yaitu mungkin dari aplikasinya kita bisa buat fitur widget. Jadi kita buat widget dari aplikasi itu, kemudian kita taruh di layar utama.
Jadi ketika si pengguna ini mau menulis masukan dan pengeluaran, dia nggak harus buka aplikasinya, dia tinggal buka layar utama, di situ udah ada kolom input pemasukan dan pengeluaran, jadi dia tinggal masukin aja kalau misalnya ada masukan, tinggal buka layar utama, masukin berapa pemasukannya, kemudian nanti otomatis dicatat sama aplikasinya. Itu salah satu alternatif yang lain. Mungkin dari saya ada tambahannya, bisa ditambahkan fitur pengingat di mana kita pada malam hari atau pada pagi hari kita menghitung pengeluaran di hari itu. Jadi sehingga fitur pengingat ini bisa membuat pengguna aplikasinya dapat mengisi sistem pengeluaran uangnya seperti itu. Baik, tambahan juga sedikit, mungkin ada fitur juga nantinya ketika misal berbelanja online menggunakan GoPay, OVO ataupun lainnya, udah langsung dicatat ke si aplikasi yang kita punya juga gitu. Jadi udah otomatis tanpa mencatat lagi gitu. Kalau itu transaksinya secara online. Mungkin itu solusi dari kami. Apa ada tanggapan? Mungkin satu lagi tanggapan dari saya. Kalau misalkan tidak semua orang itu memiliki pengetahuan akan manajemen keuangan yang bagus gitu. Misalkan kan di sekolah juga tidak diajarkan gitu. Jadi kan mungkin akan ada orang yang ya nyatat sih nyatat gitu. Tapi tetap aja dia boros gitu, belanja, boros apa gitu. Nah, cara untuk mengatasi hal itu gimana? Baik, untuk itu kami akan memberi saran untuk pengelolaan apa saja pengeluaran yang menjadi pengeluaran pokok, dan juga kami akan secara berkala memberikan fitur konsul kepada financial planner agar Bapak bisa menggunakannya untuk mempertanyakan pengeluaran seperti itu. Terus kan kami juga tadi udah jelaskan gitu, di aplikasinya itu kan tadi saya menanyakan bahwasanya yang utamanya itu apa saja. Yang pertama kuota, kedua makan. Nah, itu tuh kan nanti si aplikasinya itu kuota berapa, kamu target kuota sekian, makan sekian. Nah, nanti kan itu tuh sudah membantu pemanajemenan uang gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari saya udah cukup. Oke, ya memang seru gitu ya kalau kita simulasi. Apalagi ini masalahnya aja kita bukan masalah real ya sebenarnya. Jadi ini saya mau sampaikan ya. Investasi di bidang IT itu termasuk investasi yang paling besar. Ya, proyek-proyek di bidang ya terutama untuk di pemerintahan itu termasuk proyek-proyek dengan budget yang besar. Ya. Tapi proyek-proyek di bidang IT termasuk proyek-proyek yang tingkat kegagalannya juga sangat tinggi. Tingkat kegagalan sangat tinggi itu bukan karena aplikasi yang dibangunnya itu tidak sesuai, tetapi mostly dikarenakan usernya resisten. Ya, usernya itu banyaknya melakukan penolakan terhadap penggunaan aplikasi. Jadi bagus ya kita bersimulasi seperti ini itu supaya kita bisa melihat gitu bahwa untuk menerjemahkan kebutuhan orang itu nggak gampang, apalagi menerjemahkan kebutuhan sebuah organisasi yang besar di mana pengguna dari aplikasi atau sistem yang kita bangun itu juga sangat besar gitu, sangat banyak sekali. Ya, belum lagi ketemu dengan orang-orang yang sifatnya resistan. Ya,
Jadi bisa jadi proyeknya itu bisa dilakukan, proyeknya selesai, tapi nggak berhasil untuk diaplikasikan dengan baik gitu di dalam organisasi tersebut. Kenapa? Karena terjadinya banyak penolakan. Gitu. Yaitu resiko di bidang kita ya. Karena di bidang teknologi itu suka tidak suka itu akan banyak menggeser profesi tertentu. Ya. Nah, oleh sebab itu akan banyak ketemu dengan resisten. Gitu ya. Oh, kelompok 2, A2 dan B4 sudah ketemu pada satu titik, solusinya bisa tepat, bisa dianggap cocok. Oke. Mungkin dari kelompok 2 dulu ya Bu. Kebetulan nih permasalahan kami juga kan sulitnya mengatur keuangan intinya itu. Nah, solusi yang diberikan dari kelompok lain ya adanya aplikasi untuk bisa mengatur keuangan. Ya saya rasa kita menemukan satu titik yang mana permasalahan itu bisa diatasi seperti itu. Ya. Nah, jangan lupa ini nanti untuk kelompok lainnya kan kamu wawancaranya tidak di kelas besar ya. Akan janjian untuk kelompok A3 dan B3, A4 dan B2 ya. Sesuai dengan yang ada di chat. Kalian sebagai apa, kamu silahkan janjian untuk lakukan wawancara ya. Nanti itu dituliskan menjadi laporan. Nah, jangan lupa ketika kalian melakukan wawancara, yang perlu ditanyakan pertama kali adalah existing system. Existing system itu gimana? Keadaan saat ini. Ya, tadi sama kelompok 4B udah ditanya. Kalau saat ini gimana? Oh, tidak ada pencatatan. Ya. Seandainya ada pencatatan, ya saya cuma nyimpen di bond aja gitu ya, ngumpulin di bond. Ya boleh aja. Yang pasti, ketika kita menjadi seorang pewawancara di bidang teknologi ya, di bidang IT, yang kita harus coba mapping itu adalah keadaan saat ini. Ya, mencatat secara manual di agenda ya. Kemudian apakah sudah dilakukan pengelompokan pengeluaran? Belum ya. Nah, itu berarti tugas kamu untuk buat pengelompokan pengeluaran. Sehingga pengeluaran yang kita lakukan itu bisa jelas, oh ini pengeluaran yang memang mendasar sebagai kebutuhan hidup manusia ya, seperti makan ya, kemudian bayar listrik, bayar kosan, bayar kuota ya, itu kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Dan juga ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tersier, misalnya tadi ada pernyataan dari temennya, kalau saya mau main-main sama teman gitu ya, itu kelompok-kelompokkan ya. So di mapping dulu keadaan saat ini ya, di mapping dulu kebiasaan saat ini, di mapping dulu segala sesuatu yang terkait dengan pengeluaran yang dilakukan secara personal itu di mapping dulu ya. Kunci berikutnya adalah harusnya sih pakai 5W1H-nya ya. Bagaimana pencatatan saat ini, dengan apa, siapa, di mana dicatatnya, kayak gitu-gitulah ya. Nah, baru berikutnya, ini adalah istilah-istilah nanti yang akan kamu kenal ketika kamu sudah masuk ke mata kuliah sistem informasi ya. Baru berikutnya, kamu offer sebuah solusi yang berupa sistem. Nah, ingat, berupa sistem di sini tidak melulu harus berupa aplikasi sebenarnya. Ya,
perbaikan daripada keadaan sebelumnya berupa SOP, berupa panduan, berupa tata cara, itu pun bisa kita sebut sebagai to be system, ya. Nah, to be system ini pada intinya adalah untuk memperbaiki existing system, untuk memperbaiki keadaan yang sekarang, gitu, ya. Baik, sebelum kita closing untuk wawancaranya, ada pertanyaan? Kelompok berikutnya saya pikir harusnya bisa, walaupun dilakukan tidak secara online bersama-sama, harusnya bisa lebih tertata ya, karena sudah mendapatkan contoh yang sangat baik sekali, dan pembagian ini juga sudah jelas. Oke, silakan Hilman. Baik Ibu, terima kasih. Izin bertanya Ibu, untuk nanti laporannya berarti masing-masing kelompok yang menjadi problem solver sama problem owner ya Ibu? Atau disatuin? Enggak, yang bikin laporan itu adalah problem solver. Oh iya baik Bu. Ya. Kalau yang problem owner Bu tidak harus mengumpulkan laporan begitu Bu? Nah, problem owner nanti harus memverifikasi. Oh iya. Berarti Jadi, mengecek lagi laporan. Iya benar, dicek lagi dong. Nanti kalau enggak kan, benar enggak solusi yang dibutuhkan itu gitu. Ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Jadi sebenarnya laporan itu sih dibuat harusnya bisa bersama-sama, ya, bersama-sama oleh si problem solver dan problem owner. Kenapa? Karena problem owner juga dibutuhkan perannya untuk memvalidasi, memverifikasi masalah yang terjadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Dikumpulkan minggu depan ya untuk laporannya. Jadi silakan setelah kelas nanti kamu mau kerjakannya kapan, silakan janjian aja dengan kelompok partnernya. Ada pertanyaan, saya mau bahas dulu slide yang kedua dan ketiga yang hari ini. Najwa, silakan. Ibu, izin bertanya, kalau untuk laporannya sendiri ada formatnya nggak Bu? Atau gimana? Strukturnya ada yang harus ditentukan, harus ada ini atau gimana Bu? Masih formatnya format bebas aja, ya. Sama seperti kamu buat laporan project, masih bebas aja dulu. Ya, formatnya bisa ngikutin, ada cover, ya seperti itu. Kemudian deskripsi dari masalah yang berhasil kamu tangkap dari hasil wawancara, kemudian uraian solusi yang mau kamu tawarkan, seperti itu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Nyaman. Ibu, izin bertanya lagi Bu. Untuk pengumpulannya nanti Bu, apakah seperti yang wawancara kemarin Bu, jadi dikumpulkan di link Drive KM atau masing-masing kelompok mengirim email ke Ibu? Ketua kelas ya. Dikumpulkan di ketua kelas, nanti dari ketua kelas baru kirim ke saya supaya nggak rentet gitu. Kalau itu nanti kececer-cecer di saya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, kalau kalian kelas dengan Pak Edi Bambang selalu digabung ya, berarti sampai satu semester nanti ke depan digabung terus. Ya Bu, kalau misalkan masih online, kemungkinan besar digabung terus Bu. Oke.
Kalau offline berarti kelas saya juga kayaknya harus offline ya, karena kaliannya kan ke kampus ya. Oke, udah kelihatan slide-nya. Kita bahas dulu slide yang kedua, terkait model komunikasi. Oke, selama ini ketika kita melakukan komunikasi, kita bisa melakukan komunikasi ya, even istilahnya kita tidak berbicara, kadang-kadang dari gestur aja itu kita bisa tahu atau kita bisa menangkap pesan yang mau disampaikan sama orang lain, ya itu dari gestur aja. Nah, tapi secara teori tentu saja ada model-model komunikasi yang menjadi dasar, ya, menjadi dasar bagaimana komunikasi itu bisa terbentuk. Nah, kita coba mempelajari sedikit tentang model komunikasi, ya. Yang dimaksud dengan model itu apa sih? Model itu adalah representasi dari suatu fenomena, ya, baik yang nyata maupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting dari fenomena tersebut. Ya. Model tersebut sekaligus mereduksi fenomena komunikasi. Artinya, ada nuansa komunikasi lainnya yang mungkin terabaikan dan tidak terjelaskan oleh model tersebut. Nah, modelnya apa? Ada Sereno dan Mortensen. Ya, merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Gitu ya. Oke. Fungsi dan manfaat model. Ini menurut Gordon Weisman dan Larry Becker, fungsi dari model komunikasi itu ada 3. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Ya. Jadi komunikasi tadi ketika kalian sedang wawancara itu sebenarnya bisa, kalau kita mau gambarkan proses komunikasinya, ya itu tentu saja bisa. Siapa yang berperan sebagai komunikator? Siapa yang berperan sebagai komunikan? Ya, dilukiskan bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Itu adalah fungsi daripada model. Nah, kenapa model itu kadang-kadang perlu untuk digambarkan? Kita berangkat ke fungsi yang ketiga. Model perlu untuk digambarkan, tujuannya salah satunya adalah untuk membantu menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Saya kasih contoh yang real ya, seperti ini. Kalian diminta untuk melakukan wawancara dengan sebuah perusahaan yang akan berperan sebagai klien. Ya. Kemudian kamu diminta untuk wawancara dengan bidang teknis. Tapi bidang teknisnya ini tidak kooperatif. Ya. Dia banyak menutup-nutupi kebutuhan real perusahaan. Mungkin ada modus-modus tertentu. Ya. Bisa jadi mungkin dia tidak menginginkan adanya perubahan. Ya. Ada sesuatu yang terancam gitu dari perubahan. Ya. Jadi kalian perlu tahu bahwa ketika ada implementasi teknologi itu pasti ada posisi-posisi yang terancam. Contohnya, kalau misalnya kita bikin
swalayan gitu ya, dan dia betul-betul melayani sendiri mulai dari packing barang sampai dengan pembayaran. Tentu aja ada banyak profesi yang hilang di situ ya, profesi kasir, profesi orang yang melakukan packing ya, mungkin juga profesi-profesi yang ini lainnya gitu. Nah, dengan kita bisa membuatkan bagan model organisasi terlebih dahulu, maka kita bisa tahu kalau misalnya kita komunikasi dengan si bidang teknis ini gagal, siapa yang harus kita temui. Ya, supaya apa? Supaya bisa memperbaiki kemacetan komunikasi yang terjadi. Supaya kita tidak lagi dipersulit sama satu pihak. Jadi ketika kalian dapat assignment untuk mendatangi sebuah perusahaan, sebenarnya yang harus kamu mapping terlebih dahulu bukan ketemunya dengan si A, si B, tetapi bagaimana struktur organisasi di perusahaan tersebut. Kemudian di mana posisi si A ini, ya. Kalau si A mentok, saya harus ke siapa? Itu yang harus dicari tahu dulu di awal. Gitu. Dalam perjalanannya ke depan nanti, hubungan komunikasi antara Anda sebagai orang yang mengambil data itu bisa mentok gitu. Ya. Jadi kalau mentok dengan dia, kamu harus cari ke siapa kamu cari tahunya. Ya. Kalau misalnya sama dia mentok, kamu kan harus cari tahu siapa yang bisa ngebantu gitu. Ya. Oke, berikutnya. Model komunikasi itu terdiri 3 jenis. Ada yang linear, satu arah. Kemudian sirkuler. Ya, sirkuler itu bolak-balik. Kemudian spiral. Itu model komunikasinya. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu. Model komunikasi yang linear satu arah. Model ini didasari paradigma stimulus respon. Menurut paradigma ini, komunikan akan memberikan respon sesuai stimulus yang diterimanya. Nah, di sini komunikan akan berperan sebagai makhluk yang pasif, menerima apapun yang disampaikan komunikator padanya. Komunikator aktif menyampaikan pesan. Komunikan pasif menerima pesan. Pesan berlangsung searah dan relatif tanpa adanya umpan balik. Contohnya kayak gimana? Linear satu arah. Contohnya kamu ikut webinar. Ya. Webinar, isi dari webinar itu ada misalnya katakan 200-300 orang atau 1.000 orang. Kamu mendengar aja. Ya. Kamu mendengarkan aja komunikator bicara. Komunikator yang aktif menyampaikan pesan. Kamu sebagai komunikan itu menerima pesan. Komunikasi langsungnya satu arah dari komunikator ke komunikan. Nah, karena audiensnya banyak, maka kemungkinan tidak bisa memberikan umpan balik. Gitu. Gitu, kebayang ya? Jadi komunikasi linear satu arah itu ya satu arah hanya dari komunikator ke komunikan. Jenis modelnya ada apa aja? Ada Aristoteles, ada model Laswell, ada model Shannon. Ini kita lihat nih. Ya. Tadi kan saya nyontohnya webinar gitu ya. Nah, kalau misalnya di gambar Aristoteles ini, karena ini referensinya saya ambilnya dari buku yang lumayan lama, jadi istilah di situ masih pakai pidato. Ya, public speaking atau pidato.
ada apa aja? Ya unsurnya ada pembicara, ada pesan, ada pendengar. Tidak memuat unsur lainnya. Inti utamanya adalah persuasi. Persuasi itu dapat dicapai atas etos, logos, pathos. Etos itu apa? Isi pembicaraan dan siapa yang bicara. Logos, logika pendapat dan pembicaraan. Pathos, cara penyampaian. Ya, jadi komunikasinya statis gitu. Ya. Yang berikutnya adalah teori informasi Shannon and Weaver. Kalau digambarkan di sini ada information source, sumber informasi, ya, sumber informasi mengirimkan message, ya, ditransmit, diubah menjadi signal, ya. Dalam proses transmitter signal itu ada noise, ya, ada receiver, ada message, ada destination. Ini model yang sama, hampir sama seperti model yang kita sempat bahas di pertemuan pertama. Ya. Modelnya seperti itu. Nah, model pada Shannon and Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Ya. Kemudian menggambarkan komunikasi tatap muka dan dapat juga dalam konteks dengan menggunakan media. Media di sini dalam berupa telepon. Ya. Walau tidak tampak unsur encoding decoding, proses ini dicerminkan melalui perubahan message menjadi signal dan signal kembali menjadi message. So. Nah, di sini memasukkan unsur gangguan pada channel. Gangguan-gangguan itu bisa terbagi menjadi gangguan psikologis dan gangguan fisik. Ya. Jadi kita harus bisa tahu gitu ya bahwa ketika kita melakukan komunikasi itu mungkin nggak sempurna gitu. Akan ada noise yang keterima sama si komunikan gitu ya. Baik itu noise disebabkan sama kita sebagai orang komunikator yang menyampaikan pesannya mungkin tidak terlalu jelas gitu. Nah, maka kita harus segera koreksi. Yang dicontohkan sama kelompok yang barusan ya, kelompok A2 dan B4 tadi kok sangat baik sekali. Ketika kelompok B4 ada menyampaikan pertanyaan, memang pertanyaannya agak muter gitu. Saya sih keterima gitu ya apa yang ditanyakan. Kelompok A2 melakukan konfirmasi dan kelompok B4 merevisi pertanyaannya dengan kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Nah, itu bagus banget. Ya. Jadi artinya bonding gitu ya antara kelompok yang tadi sedang presentasi itu, yang tadi sedang melakukan wawancara tadi, ada terbangun bonding komunikasi yang sangat baik. Ada noise yang terjadi bisa dimaklumi dan itu digunakan untuk diperbaiki. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya informasi yang mau disampaikan kan tetap keterima gitu. Ya, walaupun disampaikannya dengan kalimat yang berbeda. Ya, baik direvisi pertanyaannya begini, intinya sama. Nah, gitu ya. Kemampuan untuk kita komunikasi itu memang kadang-kadang suka disepelekan gitu ya. Suka disepelekan, padahal itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Dan kemampuan dasar yang yang dituntut dari manusia juga gitu. Ya. Ada kadang-kadang susah ya ngomong sama dia mah gitu ya. Nggak ngerti gitu. Ngomongin dia ngomong apa sih gitu. Gagal paham gitu. Kayak gitu-gitu ya. Hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang apa gitu penyebabnya? Apakah kita sebagai komunikan yang mungkin tidak memberikan feedback? Nah kan, jadi ada kerjasama sebenarnya antara komunikator dengan
komunikan. Komunikan juga kalau tidak jelas ya harusnya memberikan feedback dong. Ya, sampaikan, nggak jelas nih, lo ngomong apa sih gitu. Ya, tujuan lo apa sih gitu kan. Ya bahasa gaulnya begitulah. Ya. Oke, model terakhir adalah model Laswell. Nah, model ini berupa ungkapan verbal. Itu who, siapa, say what, siapa, berbicara apa, in which channel, dengan menggunakan channel apa, to whom, kepada siapa, with what effect, dengan efek seperti apa. Ya, Laswell di sini mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Nah, lingkungan adalah lingkungan komunikasi ya. Kemudian korelasi berbagai bagian terpisah dalam merespon lingkungan. Yang ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lain. Jadi kalau dengan model Laswell ini kita yang pertama gitu. Model ini sangat bagus untuk kita terapkan ketika kita mau misalnya membuat seminar, ya. Kamu diminta untuk melakukan penyuluhan misalnya gitu, ya. Sekarang lagi rame apa sih? Lagi rame, katanya. Isu yang lagi rame akhir-akhir ini di lini masa apa ya? Ada yang mengikuti hiruk pikuk itu invasi Rusia, Bu. Oke. Nah, dari kejadian itu kita bisa lihat, oh, banyak orang yang memahaminya gitu ya, memahami kejadian itu disorot-sorot kejadian-kejadian yang ada di kita gitu. Nah, supaya tidak muncul adanya pemelintiran berita, adanya isu-isu yang menakut-nakuti gitu ya. Karena ini kan bahaya kalau misalnya sampai ada pemelintiran, ada isu sebagai bagian dari orang yang sudah berada di bidang informatika diminta untuk melakukan semacam sosialisasi, ya, sosialisasi untuk melawan hoax yang beredar di media sosial. Ya, tugasnya itu. Maka berikutnya yang harus kamu lakukan sebagai orang yang mau memberikan materi, memberikan sosialisasi dengan menggunakan model Laswell ini, kamu jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Untuk apa? Untuk betul-betul mempersiapkan diri, menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Gitu. Tujuannya itu. Ya. Siapa nih yang mau nyampein? Yang mau nyampein siapa gitu dari kelas? Mau bilang apa? Gitu ya. Siapa ininya? Audiensnya. Dan seterusnya. Itu lebih kurang. Ya. Ada pertanyaan sampai situ? Belum ada, Bu. Oke. Lanjut ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya kejadian di mana wah kita nggak tahu nih gitu kita mau ngomong apa ya gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena kita udah well prepare gitu.
Ya, kita udah mempersiapkan semua. Oke. Nah, kalau digambarkan, ya, kalau digambarkan nih, who say what in what channel to whom with what effect, itu ada fase telaah kontrol, ada fase analisis isi, ada fase analisis media, analisis halayak, analisis dampak. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah dengan umpan balik yang lancar. Begitu. Ya, dalam suatu masyarakat yang kompleks, banyak informasi yang disaring oleh pengendali pesan, editor, penyensor, atau propagandis yang menerima pesan dan menyampaikannya kepada publik dengan beberapa perubahan atau penyimpangan. Model mengisyaratkan bahwa pesan dapat disampaikan melalui lebih dari satu. Model ini ya, model Laswell ini mengisyaratkan pesan itu bisa disampaikan lebih dari satu hal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke kalian. Kita sebagai problem solver itu nggak gampang, ya, nggak gampang. Mau nyari informasi yang benar, kita mau ngasih solusi yang benar, belum tentu usernya sepakat gitu. Apalagi kalau ada propaganda tertentu, ya, ada keadaan tertentu yang memang sengaja dibiarkan seperti itu, gitu. Ya, itu susah. Oke, yang berikutnya model komunikasi sirkuler dua arah. Kalau dua arah ngobrol ya. Kedudukan antara komunikator dan komunikan itu dianggap setara. Nah, modelnya ada apa saja? Ada model Develop, kemudian Scrum, ada Hutas-Suhut, ada Newcomb. Kita lihat ya. Ya, untuk model Develop, kita lihat di sini sebenarnya sih sama-sama aja gitu. Ya, kita akan bicara dengan adanya pesan, adanya pengirim pesan, adanya penerima pesan, ada proses encoding, ada proses decoding, ya. Hanya yang membedakan adalah ketika kita lihat menurut model Develop, di sini yang namanya noise itu bisa mempengaruhi semua aspek, ya, baik di tahap decoding maupun di destinasi maupun di source maupun di tahap encoding. Di semua aspek itu noise-nya bisa terjadi. Menurut model Develop. Ya. Nah, dengan adanya model ini sebetulnya kita sebagai orang yang belajar komunikasi, ketika kita menyampaikan message, kita menyampaikan pesan, itu bukan hanya channel yang harus kita pastikan channelnya bisa menyampaikan pesan dengan baik, ya, bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dengan baik, tapi ternyata proses encoding dan decodingnya itu juga harus benar. Nah, apa ya? Kalau gaya penulisan itu namanya gaya selingkuh, ya. Jadi gaya bahasa, ya, itu juga harus menjadi hal yang kita perhatikan kalau mengacu kepada model Develop. Nah, untuk model Scrum, model ini setiap pelaku komunikasi bertindak sebagai encoder dan decoder. Ya, setiap pelaku komunikasi. Jadi muter aja, ya. Modelnya adalah segitiga, namun menggambarkan kesamaan derajat antara pelaku komunikasi, di mana penerima pesan tidak lagi dianggap pasif. Ya, dalam model ini penerima pesan tidak lagi dianggap pasif,
kan tercermin dalam bentuk panah bolak-balik yang di bawah. Ngobrol ya, sedang ada perkuliahan. Kalau misalnya komunikasi itu hanya dari saya aja terus ya, kamu semuanya pasif diem gitu. Ya berarti kita hanya satu arah gitu. Padahal dari kegiatan perkuliahan itu yang diharapkan adalah modelnya ya. Jadi kita ada feedback gitu supaya bisa tahu gitu ya apa namanya, apakah ada noise atau gimana, itu bisa kita. Nah, adalah model difusi inovasi. Sekarang kita pelajari dulu apa sih difusi. Proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu. Ya. Inovasi merupakan ide, karya, objek yang dianggap baru oleh seseorang. Target sebagian besar usaha penyebaran inovasi adalah masyarakat pedesaan. Nah, ini kita cerita di AS sana ya. Model ini pertama kali aplikasikan pada 1920-an. Ya. Saat ini menjadi gambaran bagi program-program pembangunan. Nah, pada model ini media massa lebih efektif untuk menciptakan pengetahuan tentang inovasi. Sedangkan saluran antar pribadi dianggap lebih efektif dalam membentuk sikap. Nah, untuk model difusi inovasi ini lebih detail lagi gitu, ya. Lebih detail lagi untuk dipersiapkan nih. Apa aja? Kita mulai dari anteseden. Anteseden itu apa? Sebelum kejadian. Sebelum kejadian itu sudah ditentukan variabel komunikan. Nah, variabel komunikan itu kita lihat karakteristik personal dari audiensnya seperti apa. Kemudian kebutuhan akan inovasinya bagaimana. Ya. Variabel sistem sosialnya, karakter sistem sosialnya itu diidentifikasi dari awal. Nah, kemudian proses. Prosesnya terdapat 4 tahap proses difusi inovasi. Ada mencari pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Kemudian ada konsekuensi. Adopsi selanjutnya, adopsinya dihentikan, menolak, pengadopsian kemudian, pengadopsian selanjutnya. Nah, ini pergantian ini ya, pergantian topik gitu. Ya. Kalau dalam ini komunikasi. Bagaimana cara 4 langkah proses difusi inovasi? Adanya pengetahuan tadi ya, persuasi, keputusan, dan konfirmasi. Di sini individu dihadapkan pada kesadaran adanya inovasi dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Ya. Kemudian persuasi. Individu membentuk sikap setuju atau tidak setuju terhadap inovasi. Kemudian keputusan. Individu melibatkan diri pada aktivitas yang mengarah pada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Dalam tahap ini, terdapat kemungkinan ia menolak inovasi tersebut atau justru mengadopsinya. Nah, tahap konfirmasi, individu mencari penguatan dukungan terhadap keputusan yang telah dibuatnya dalam mengadopsi inovasi tersebut. Ya. Nah, untuk karakteristik personal, kategori dari komunikan atau manusia yang mengadopsi inovasi. Ada inovator, ada early adopter, ada early majority, ada late majority, ada laggard. Nah, ini karakteristik personal yang kita pelajari dari audiens kita. Kalau kita menggunakan model difusi inovasi.
Jadi kalau misalnya kita datang nih ya ke pertemuan yang sifatnya ke training aja, ke training. Sebelum training dimulai, itu biasanya semuanya diberikan dulu angket atau kuesioner. Kuesioner tersebut ada pertanyaan untuk nge-mapping pengetahuan-pengetahuan kita tentang training yang akan kita jalani. Tujuannya apa sih seperti itu? Tujuannya adalah supaya si penyelenggara bisa melihat nih kategori-kategori dari peserta. Ada yang udah tahu, ada yang udah kenal, ada orang yang sifatnya resisten, ada orang yang malas, ada orang yang slow respon gitu ya. Nah itu sebenarnya bisa ketahuan dari isian angket kita. Sehingga pendekatan yang dilakukan sama si trainer itu akan berbeda-beda terhadap masing-masing kelompok. Ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara khusus gitu. Nah, ini kalau bisnis analis itu kerjanya keluar terus ketemu klien gitu ya. Meeting akan ketemu dengan banyak orang. Nah, ketika kita bertemu dengan banyak orang, maka kemampuan kita untuk nge-mapping personality seseorang itu harus bagus. Kalau enggak, ya pendekatan komunikasi kita jadinya statis kan? Statis. Jadi kitanya harus yang dinamis gitu. Ketemu dengan orang ini harus gini, ketemu dengan orang itu harus gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang kamu akan pelajari ketika kamu semakin banyak ketemu orang, itu akan melatih bagaimana kamu bisa berkomunikasi. Gitu. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan atau tidak? Cukup, Bu. Jelas ya. Jadi ya. Jadi dengan kita tahu beberapa model-model komunikasi yang sebenarnya secara teori ya sudah diberikan seperti itu gitu ya. Kita kan sebenarnya sudah tinggal menggunakan aja. Ya. Kita menggunakan. Nah, menggunakan dan diadaptasikan mulai dari misalnya nanti kamu mempresentasikan tugas-tugas kuliah, ya, mempresentasikan, mengkomunikasikan tugas-tugas proyek, ya itu harusnya bisa memiliki komunikasi yang lebih baik. Bagaimana cara kamu melakukan konfirmasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak terlalu jelas? Bagaimana kamu meralat komunikasi yang udah terlanjur kamu ucapkan, gitu ya? Itu tekniknya ada. Ya. Bagaimana kita memprofile audiens ya, kan profiling dulu nih audiens kita siapa. Nah, mungkin segitu untuk model-model komunikasi ya. Tujuannya adalah supaya kita tahu beberapa jenis model komunikasi yang umumnya digunakan, yang sudah ada, dan harapannya supaya kita bisa menjadi seorang komunikator yang handal. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai komunikan, ya, dengan berbagai keadaan komunikan. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini berarti selesai materinya.
slide yang barusan saya kirim itu nanti akan kita bahas minggu depan. Untuk yang belum wawancara, silakan janjian ya. Pasangan-pasangan yang sudah ada silakan di capture di apa namanya, di chat. Bentar, saya juga belum capture untuk bukti perkuliahan. Bentar ya. Ya, jadi silakan janjian dengan teman kelompok lainnya, pasangan-pasangannya sesuai dengan urutan. Jadi silakan dilanjutkan nanti untuk kelompok A3, B3, A4, B2, B1, A5 gitu ya. Dan buat laporannya. Termasuk kelompok A1, B5 dan A2, B4 yang tadi ya. Itu juga harus buat laporannya. Nanti laporannya kamu kumpulkan ke ketua kelas dan ketua kelas akan mengirimkan. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kamu sebenarnya kalau dosen tanya cukup jelas, itu tidak perlu misalnya malas jawab mic. Ya kamu ketik aja jelas gitu. Jadi tahu bahwa kamu ada di sini gitu ya. Ada di Google Meet dan kamu ready gitu. Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa absen begitu untuk yang belum. Semuanya jaga kesehatan. Ini harus sehat semua ya. Pertemuan ini berarti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.